Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yus Manggung. Kali ini dalam materi pembelajaran ekonomi untuk kelas 11. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai. Alur pembelajaran konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional diantaranya adalah yang pertama pengertian pendapatan nasional, kemudian yang kedua manfaat pendapatan nasional antara lain mengetahui struktur perekonomian, membandingkan kemajuan perekonomian, membandingkan perekonomian antar negara, dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah, dan mengukur kinerja pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah komponen-komponen konsep pendapatan nasional antara lain produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional, pendapatan personal, pendapatan yang dapat dibelanjakan. Kemudian yang keempat adalah metode penghitungan pendapatan nasional terdiri dari pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Kemudian yang kelima adalah pendapatan per kapita terdiri dari pengertian pendapatan per kapita, pertumbuhan pendapatan per kapita, dan yang keenam adalah distribusi pendapatan nasional. Mari kita bahas satu persatu. Pendapatan per kapita. Mengapa negara Eropa disebut sebagai negara maju, sedangkan negara Asia Tenggara disebut sebagai negara berkembang? Salah satu kriteria pengelompokan tersebut adalah pendapatan per kapita masyarakat suatu negara. Apa yang dimaksud dengan istilah kapita? Kapita itu berasal dari bahasa Latin yaitu capita, diambil dari istilah caput yang berarti kepala, jadi per kapita adalah per kepala. Secara umum, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata masyarakat suatu negara di mana besar kecilnya pendapatan per kapita berhubungan langsung dengan pendapatan nasional dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara. Subtema yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Pendapatan yang diterima para pemilik faktor produksi suatu negara dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara akan diakumulasikan dalam periode tertentu dan dijadikan dasar dalam perhitungan pendapatan nasional negara tersebut. Selain itu, total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun yang diukur dengan uang akan dijadikan dasar dalam penghitungan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dari tahun ke tahun. Tema yang kedua adalah manfaat pendapatan nasional. Salah satu untuk mengetahui tingkat kemakmuran perekonomian suatu negara dapat menggunakan indikator pendapatan nasional. Manfaat penghitungan pendapatan nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui struktur perekonomian. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Yang keempat, dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Dan yang kelima, mengukur kinerja pembangunan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah dengan mengetahui pendapatan nasional dapat diketahui struktur ekonomi suatu negara, apakah termasuk negara industri atau jasa. Kemudian yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian. Maksudnya adalah hasil penghitungan pendapatan nasional dapat dijadikan bahan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Kemudian yang ketiga, yaitu membandingkan perekonomian antar negara. Tujuannya adalah sebagai bahan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lainnya sehingga dapat diketahui apakah termasuk negara maju, berkembang, atau terbelakang. Kemudian yang keempat adalah dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Maksudnya seperti apa?
Pemerintah mendapat informasi tentang kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk sektor tersebut yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan nasional. Kemudian yang kelima adalah mengukur kinerja pembangunan. Maksudnya adalah pendapatan nasional ataupun penghitungan pendapatan nasional itu menggambarkan kinerja dari masing-masing sektor. Jika suatu sektor lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan sektor lain, berarti pembangunan di sektor tersebut lebih produktif dibandingkan sektor lainnya.